Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa anak-anakku sekalian. Hari ini mungkin pemikirannya baru lihat saya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang informatika. Mungkin anak-anakku sekalian, apalagi kalau yang dari SD, mungkin tidak pernah lihat seperti apa sih itu informatika. Bahkan mungkin baru dengar. Jadi anak-anakku sekalian, ketika saya memberikan informasi, silahkan anakku amati betul-betul seperti apa isi yang materi yang akan saya sampaikan sebentar. Oke, untuk anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang informatika. Nah, kita akan pelajari itu yang pertama, apa itu informatika? Bagaimana itu informatika? Pengertian informatika menurut para ahli, sejarah tentang informatika, dan ruang lingkup informatika. Itu yang akan kita pelajari anak-anakku sekalian hari ini. Nah, selanjutnya, apa sih itu informatika? Informatika adalah studi tentang perilaku dan struktur sistem apapun yang membuat menyimpang proses dan kemudian menampilkan informasi seperti yang kita bahas sebelumnya. Sebelum kita lanjut, ada satu video yang harus anak-anakku sekalian lihat. Anak-anakku sekalian lihat, silahkan amati baik-baik video ini dan dipahami baik-baik dan dicatat. Oh, ternyata seperti apa sih itu informatika? Ini erat kaitannya di kehidupan anak-anakku sekalian. Karena sekarang itu era globalisasi, era yang luar biasa, era yang membuat dua dunia. Yang pertama dunia nyata dan dunia tidak nyata atau dunia visual. Oke anak sekalian, inilah silahkan lihatlah videonya. Apakah kalian ingat kapan terakhir kali kalian bekerja dalam kelompok dan presentasi? Apakah kalian melakukan kesepakatan sebelum mulai mengerjakan tugas? Apakah lebih menyenangkan dibandingkan jika kerja sendiri? Apakah presentasi kalian menarik? Coba ingat-ingat dengan baik ya. Atau kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar. Aplikasi permainan adalah salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika loh. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Sekarang kita akan bahas poin pertama, yaitu apa dan mengapa informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatics, computing, atau computer science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik atau computational thinking dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-idenya tahan lama, 20 tahun lebih, dan masih terpakai sampai sekarang. Serta prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung kepada teknologi tertentu. Saat ini, manusia hidup di era digital yang sering disebut Industri 4.0. Dalam Industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Sedangkan masyarakat sekarang ini disebut dengan masyarakat 5.0 atau Society 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia siber atau maya saat melakukan kegiatan daring. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, yang telah kita alami sendiri ialah pembelajaran daring atau dalam jaringan selama masa pandemi COVID-19. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis
karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi yang disebutkan sebelumnya terdengar memudahkan orang untuk melakukan kegiatan, bukan? Namun, coba pikirkan, bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, dan sebagainya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Menghadapi situasi tersebut, kalian yang sedang belajar di jenjang sekolah menengah atas perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Tentu, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Zaman sekarang, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta pembentukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Selain belajar berpikir komputasional dalam menghadapi persoalan sehari-hari, serta cara memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak dengan lebih efisien, kalian perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Dengan demikian, kalian akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan makin cepat kemajuan teknologinya. Teori saja tentu tidak cukup, sebab baru berguna jika dapat dipraktikkan. Terdengar menarik, bukan? Oke, anak-anak sekalian, itu video yang tadi yang saya sudah perlihatkan. Apa sih? Kita sudah lihat videonya. Lalu apa yang dimaksud dengan informatika itu? Anak-anak sekalian sudah pasti lihat. Anak-anak sekalian, sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan, proses penyimpanan, penyajian data sebagai informasi termasuk dalam apa yang dikenal sebagai informatika yang merupakan istilah umum untuk berbagai bidang teknologi. Kalau kita lihat sekarang anak-anak sekalian mungkin di rumahnya semua anak-anak sekalian itu luar biasa. Ada informatika di sana. Yang pertama ada televisi, radio, ya. Itu semua itu terbitan informatika. Ya anak-anak sekalian. Selanjutnya ini ruang lingkup informatika. Ketika kita berbicara ruang lingkup informatika, kita akan pelajari ini juga ilmu komputer, ilmu informasi, anak-anakku sekalian, dan teknik komputer, program atau aplikasi. Itu yang akan kita pelajari tentang informatika ini. Selanjutnya, ilmu informasi adalah bidang studi yang melihat bagaimana mengumpulkan, menggambarkan, mengubah, menyimpan, mengakses, dan mengirim informasi untuk tujuan sosial di media sosial anak-anakku sekalian. Ketika anak-anakku sekalian mengirim informasi di media sosial, itu semua disebut sebagai ilmu informatika. Ya, yang sering main game itu, anak-anakku sekalian yang sering main game itu semua studinya informatika itu. Selanjutnya ilmu komputer dan teknologi dan teknik komputer. Ilmu di informatika sangat erat kaitannya. Ketika bicara tentang komputer, kita akan pelajari tentang bagaimana teknologi informasi dan program berbasis komputer digunakan untuk menganalisis, menyimpan, berbagi data. Ilmu komputer dan teknik komputer mempelajari ini. Semuanya ini mempelajari teknik komputer di informatika, semua itu dalam ruang lingkupnya informatika. Sistem informasi. Sistem informasi adalah banding informatika yang berfokus pada desain, implementasi sistem informasi, dapat mengenai berbagai jenis data yang berbeda. Sistem ini sangat luar biasa. Ya, ketika kita berbicara informatika, kita akan belajar tentang informasi, sistem-sistemnya di dalam bagian-bagiannya tentang informatika. Selanjutnya ilmu keamanan informasi.
Ilmu keamanan informasi adalah bidang informatika yang mengeksplorasi studi tentang proses pengenalan dan juga menjadi data dari apa yang ada di sistem komputer. Ini dikenal dengan baik dengan umumnya terbaik dengan sistem keamanan komputer. Jadi kalau kita ada di dalam informatika itu kita ada sistem keamanannya. Ilmu keamanan bagaimana kita informasi-informasi itu didapatkan, itu semua ada bagian-bagian yang tidak boleh sembarang masuk dengan di media sosial. Nah, selanjutnya pengertian informatika menurut para ahli. Nah, menurut para ahli anak sekalian, ini dia, informatika adalah studi tentang komputer dan data. Jika kamu ingin menggambarkan lebih jelas tentang informatika, kami akan membahas dalam artikel ini. Di bawah ini adalah beberapa definisi informatika menurut para ahli yang perlu kamu ketahui. Nah, ada satu video anak-anak sekalian, ini menurut para ahli. Nah, silakan disimak baik-baik. Ternyata seperti ini yang ahli katakan. Kita akan membahas bagaimana pengertian komputer menurut para ahli. Oke, menurut Robert H. Dismer, dalam buku komputer anual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Donald Sanders, dalam buku Computer Today, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau stored program. Menurut Hamacher dan kawan-kawan, dalam buku Computer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Oke, nah sekalian, itulah menurut para ahli yang dia dipaparkan. Mungkin anak-anak sudah tahu, oh ternyata ada bayangannya, ternyata informatika luar biasa. Selanjutnya kita akan pelajari tentang sejarah informatika. Sejarah informatika ini luar biasa anak-anak sekalian. Ini mulai dari tahun 1997. Ini sangat luar biasa besar, yang bagaimana informatika itu atau komputer itu awalnya seperti apa. Itu saya akan perlihatkan satu video. Silakan dipahami, diamati videonya anak-anak sekalian, dan dicatat yang penting-penting. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor
Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi... Oke anakku sekalian, cukup sekian dari saya materi kita tentang informatika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Senin hari ini.